Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa MBS TV yang dimuliakan Allah, pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah, Tuhan kita, Allah yang maha baik, yang telah memberikan kita banyak sekali kebaikan, termasuk pada hari ini kita bisa berjumpa secara online dalam kajian online Kampus Ramadan. Dan salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari jurang kenistaan kepada bahtera penuh nikmat iman dan Islam. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah, ada banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika kita diminta untuk menghitungnya, itu tidak akan bisa kita lakukan. Dan salah satu kenikmatan yang sangat besar yang kita dapatkan dari Allah adalah kenikmatan iman dan Islam. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ajaban, menakjubkan, li amril mu'min, perkara seorang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu, sesungguhnya seluruh perkara baginya khair, baik. Walaisa dzalik, dan tidaklah yang demikian itu li ahadin illa lil mu'min, didapati kecuali bagi orang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra, ketika ditimpakan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, syakar, bersyukur. Fakana khairal lahu, dan itu baik bagi mereka. Wa in asabathu dharra, dan ketika ditimpakan kesusahan, sabar, sabar. Fakana khairal lahu, maka itu baik pula bagi mereka. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa ternyata Masya Allah, menjadi seorang mukmin itu sangatlah menakjubkan. Kenapa? Karena ketika Allah berikan nikmat, kita bersyukur dan itu mendapat pahala. Ketika Allah berikan cobaan, ujian, ketidaknyamanan, kita bersabar dan itu juga pahala. Dan kita tahu bersama kemana muaranya pahala. Pahala bermuara pada nikmat surga. Jadi Masya Allah, sebagai seorang mukmin, kita punya peluang yang sangat besar untuk memasuki surganya Allah. Alhamdulillah. Dan hidup itu kan memang seperti itu ya. Jadi hidup itu muter begitu. Kalau nggak senang, ya sedih. Kalau nggak lapang, ya sempit. Misalnya hari ini gitu ya, kita Allah karuniakan kesehatan gitu, bisa kemana-mana. Qadarullah, nanti sore hujan misalnya. Kemudian kehujanan dan qadarullah besok sakit. Atau misalnya hari ini misalnya sedang tanggalnya terima gaji gitu ya. Dompetnya alhamdulillah penuh begitu ya. Tapi kemudian beberapa hari kemudian untuk memenuhi kebutuhan dan kebetulan harga-harga sedang naik, ternyata sudah mulai tipis lagi. Dan begitulah hidup itu. Hidup itu penuh dinamika. Kadang naik, kadang turun. Dan ternyata hidup yang penuh dengan dinamika itu menurut Allah itu adalah ujian bagi kita. Ujian untuk apa? Ujian bagaimana kita merespon tentang kondisi yang Allah berikan kepada kita. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan mati, wal hayata, dan hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang penuh dengan dinamika,
hidup yang dengan banyak warna-warninya, banyak lapang sempitnya. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wahuwal azizul ghafur. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jika kita kaitkan ayat tadi dengan hadis yang di awal tadi, maka ternyata penentu menakjubkannya hidup kita, penentu bahagia atau tidaknya hidup kita itu bukan pada kondisi yang menimpa kita, bukan pada sedang punya uang atau tidak, bukan pada sedang sehat atau sakit, atau mungkin untuk para suami bukan ketika sedang disayang istri atau sedang selesai dimarahi istri gitu ya. Bukan itu. Tapi ternyata ada pada bagaimana respon kita terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan pada kita. Disampaikan Rasulullah pada hadis tadi, menakjubkan perkara seorang mukmin. In asabathu sarra, ketika ditimpa kesenangan, itu masih koma. Ada lanjutannya. Dan jika kita sedikit belajar tentang kaidah nahwu, kalimat yang diawali dengan kata in itu adalah kalimat syarat yang dimana dia itu butuh jawaban. Nah, jawaban dari kata ini adalah syakara, bersyukur. Kalau jawabannya bukan itu bagaimana? Nah, maka belum tentu menakjubkan. Contoh nyatanya kita lihat kisah dari Qarun. Kita tahu bersama bagaimana kaya rayanya Qarun. Bahkan dikisahkan kunci-kunci berangkasnya Qarun itu ketika diangkat oleh beberapa orang yang kuat, badannya besar-besar, itu tidak sanggup. Saking beratnya, itu baru kuncinya, belum hartanya. Jadi harta Qarun itu banyak sekali. Qarun diberi nikmat kaya. Kemudian lagi, Fir'aun bukan cuman kaya, Fir'aun kaya dan punya kuasa. Fir'aun itu dianalogikan gitu ya, saking dia berkuasa ketika misalnya nih tidak suka dengan potongan rambut seseorang, saya nggak suka tuh sama rambutnya, besok dipotong ya, bukan rambutnya yang dipotong, lehernya yang dipotong. Karena seberkuasa itu Fir'aun itu. Kaya itu nikmat bukan? Nikmat. Kekuasaan nikmat bukan? Nikmat. Tapi apakah kedua hal itu kemudian menakjubkan? Lah, ternyata tidak. Kenapa? Karena mereka berdua salah dalam merespon. Qarun merespon nikmat Allah itu dengan kesombongan. Dia merasa, ya ini kan memang hasil kerja saya, nggak ada tuh campur tangan Allah, nggak. Ini memang murni karena kerja keras saya. Sombong dia. Fir'aun lebih parah lagi. Fir'aun malah meminta untuk disembah, menganggap dirinya itu Tuhan. Nah, maka nikmat yang itu tadi bukan menakjubkan, tapi justru apa? Justru mendatangkan azab. Ini sejalan dengan firman Allah, Quran Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Tapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka respon yang paling tepat ketika mendapatkan nikmat adalah bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in asabathu dharra, ketika ditimpakan kesulitan, sabar. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadisnya hasan. Nanti ketika di akhirat, sebelum dihisab, kita itu akan dikelompokkan menjadi dua golongan. Ahlul afiyah dan ahlul musibah. Ahlul afiyah adalah orang-orang yang ketika di dunia itu diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, kemudahan, kesenangan gitu ya, pokoknya yang baik-baik. Sedangkan ahlul musibah itu adalah orang-orang yang ketika di dunia Allah timpakan banyak musibah. Bisa sakit, kesempitan, kemiskinan, dan sebagainya.
Lalu setelah dikelompokkan, maka Allah akan sampaikan kepada malaikat, ya malaikat, dulukan ahlul musibah. Dulukan mereka, karena mereka dulu di dunia sudah banyak menderita, kasihan. Kemudian malaikat menghitung amal-amal ahlul musibah ini, lalu malaikat sampaikan kepada Allah, ya Allah, tidak ada lagi dosa ini, sudah habis dosanya, karena sabarnya mereka menerima musibah yang engkau timpakan dulu di dunia. Lalu apa yang terjadi? Allah sampaikan kepada malaikat, kalau begitu beri mereka 3 ganjaran. Apa itu? Yang pertama yaitu al-afiyah, kekuatan, sebagai ganti apa yang telah aku ambil dulu waktu di dunia. Yang kedua, khairan, kebaikan. Apa kebaikan di akhirat? Surga. Dan yang ketiga ini yang Masya Allah sekali, manzilah, kedudukan yang tinggi. Jadi dikisahkan itu ahlul musibah ini diangkat sampai tinggi, dan yang terjadi oleh ahlul afiyah apa? Mereka menunggakkan kepala ke atas melihat ahlul musibah. Lalu mereka berkata pada Allah, memohon pada Allah, ya Allah, hidupkan saya lagi, hidupkan saya sekali lagi, dan beri saya musibah seperti apa yang engkau timpakan kepada ahlul musibah tadi. Daging saya dicincang-cincang kecil-kecil nggak apa-apa, saya rela. Yang penting saya mendapatkan keutamaan seperti apa yang engkau anugerahkan kepada ahlul musibah tadi. Masya Allah. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ternyata musibah yang kadang kita merasa mengeluh begitu, ya Allah, kenapa sih saya dapat seperti ini? Kenapa harus saya? Why always me gitu katanya ya. Kata Allah, why not gitu. Jadi ternyata musibah yang tidak nyaman itu Allah siapkan ganjaran yang sangat besar. Karena ganjaran sabar itu Masya Allah sangat besarnya. Nah, dari uraian di atas, kita bisa simpulkan bahwa ternyata penentu menakjubkan atau tidaknya hidup kita itu bukan pada kondisi yang Allah timpakan, tetapi justru pada respon kita terhadap kondisi itu. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami hati-hati yang pandai untuk memberikan respon terbaik kami. Ketika Allah beri nikmat, kita respon dengan bersyukur. Ketika Allah berikan cobaan, kita respon dengan sabar. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk termasuk dalam golongan yang Rasulullah sampaikan tadi, ajaban, menakjubkan. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebaikan, maka itu datangnya dari Allah semata. Jika banyak kekurangan, maka itu dari diri saya pribadi. Afwan jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.